Halo, bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Amsal 18 ayat 1 dan 2. Dua ayat ini akan mengingatkan kita tentang namanya amarah dan penyendiri. Kita akan belajar dari dua firman ini, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur karena kami diberikan anugerah untuk bisa belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, Ibu Yohana akan membacakan dua ayat ini. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Menyendiri, siapa yang suka menyendiri? Tidak suka keramaian, tidak suka berteman, tidak suka di tengah-tengah orang banyak. Siapa? Ayo angkat tangan. Sebenarnya menyendiri itu tidak apa-apa. Misalnya ada anak yang punya sifat pendiam, atau dia memang susah untuk berkomunikasi dengan orang baru. Sebenarnya tidak apa-apa karena setiap orang punya sifat yang berbeda-beda. Tetapi Alkitab mengatakan orang yang menyendiri mencari keinginannya sendiri. Nah, yang dimaksud Alkitab ini adalah orang dengan sengaja tidak mau berteman, tidak mau bersosialisasi dengan orang lain, tidak mau bergaul dengan orang lain karena merasa dirinya hebat, merasa dirinya tidak butuh orang lain, merasa bahwa yang terpenting dirinya sendiri, orang lain tidak bisa, merasa bahwa orang lain tidak penting. Dan dia membuat dirinya sendiri susah bekerja sama dengan orang lain. Beda, karena Ibu Yohana punya teman yang memang pendiam. Tetapi walaupun dia pendiam, tetapi dia bisa bekerja sama dengan orang lain. Yang dimaksudkan Alkitab ini adalah orang yang suka menyendiri tetapi dia punya keegoisan yang tinggi. Hidupnya hanya bersumber pada dirinya sendiri, sehingga dia merasa bahwa kritik, saran, nasihat orang-orang itu merasa bahwa itu tidak penting. Itu hanya menyakiti diri sendiri. Dan kritik-kritik dari orang-orang, bukan kritik ya, nasihat dari orang lain itu dianggap sesuatu yang menyakitinya. Makanya dia langsung marah. Dia menanggapinya dengan kemarahan. Dia akhirnya suka berdebat, mengungkapkan kejengkelannya kepada orang lain tanpa mau mendengar. Adik-adik, Alkitab hari ini mengingatkan kita untuk kita melatih untuk mendengar. Terkadang apa yang kita dengar itu tidak kita sukai. Contohnya nasihat untuk cuci tangan, nasihat untuk berpakaian rapi, nasihat untuk mengikat rambut mungkin ya. Rambutnya gini, kadang-kadang jengkel. Tetapi itu kalau nasihat baik, belajarlah untuk mendengarnya tanpa berbantah-bantah. Ada nggak yang suka berbantah-bantah? Ibu Yohana misalnya menasihatin anak Ibu Yohana, dia berbantah. Ibu Yohana juga jengkel karena ini demi kebaikannya, tetapi malah tidak mendengarkan. Makanya Alkitab mengatakan di ayat yang 2, orang bebal tidak suka pengertian. Jangan sampai dikatakan orang bebal. Orang bebal itu artinya adalah orang yang melakukan kebodohan berulang-ulang. Jadi itu namanya orang bebal. Adik-adik kalau dikasih tahu buang sampah jangan sembarangan, tapi adik-adik terus membuang sampah sesuka-suka hatinya, berarti adik-adik disebutkan orang bebal. Dan orang bebal ini sangat tidak disukai Tuhan. Jadi hari ini kita belajar supaya kita tidak menjadi orang penyendiri. Belajar hati kita untuk mendengarkan nasihat tanpa marah, mendengarkan arahan tanpa berbantah-bantah. Jangan sukanya kenyamanan diri sendiri. Kadang-kadang ada yang bilang, aku kan memang maunya begitu. Kemauan adik-adik terkadang tidak sesuai dengan kebenaran. Makanya ada larangan, ada nasihat supaya adik-adik tidak melakukan hal seperti itu. Misalnya mau nyebrang jalan harus nengok kiri dan kanan. Kalau sesuka-sukanya nyebrang, kira-kira jadinya apa? Nabrak. Nah, itulah yang tidak diinginkan dari kejadian yang akan menimpa adik-adik. Makanya ada nasihat. Kalau nyebrang lihat kiri kanan, tunggu dulu, sabar dulu sampai kendaraannya sepi.
Sabar itu kadang-kadang membuat jengkel, tetapi sabar itu mendatangkan kebaikan buat adik-adik semua. Makanya Alkitab bilang, orang bebal tidak suka pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Sukanya pengen didengar tanpa mendengar, sukanya pengen dipahami tanpa mau memahami orang lain. Itu orang bebal. Hari ini Ibu Yohana ingin mengajak adik-adik untuk memahami satu kalimat ini. Marah sebelum mendengar menutup pintu pengertian. Mendengar pertimbangan membuka pintu kebijaksanaan. Jadi kalau adik-adik marah sebelum mendengar, mau dinasehatin terus marah, itu menutup pintu pengertian, menutup pintu berkat adik-adik sendiri. Tapi mendengar pertimbangan membuka pintu kebijaksanaan. Jadi kalau adik-adik mau mendengar nasihat, mau melakukannya, adik-adik menjadi anak-adik yang hebat dan tidak jatuh dalam hal-hal buruk. Nah, Alkitab hari ini 2 ayat ini benar-benar hebat. Mengajak adik-adik jangan suka menyendiri, karena menyendiri berarti berpusat pada diri sendiri, tidak mau mendengar, bahkan tidak mau melakukan hal-hal yang baik. Sukanya jadi marah-marah gitu kan. Tetapi Alkitab juga hari ini mengajak adik-adik untuk menjadi orang yang tidak bebal. Kalau orang bebal tadi Bu Yana bilang apa? Melakukan kebodohan, kesalahan berulang-ulang. Itu orang bebal. Jadi kalau adik-adik melakukan kesalahan, dipikirkan, diingat-ingat, dan jangan diulang lagi. Oke? Hari ini Ibu Yohana hanya bisa menyampaikan firman Tuhan sampai sini. Adik-adik berdoa supaya adik-adik menjadi anak-anak yang luar biasa, rajin berdoa, cepat mendengar, tapi lambat untuk marah dan lambat untuk berkata-kata. Jangan suka membantah ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diberikan firman yang luar biasa sehingga kami diingatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan. Tidak gampang marah, tidak suka berbantah-bantah, dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang. Supaya kami tidak disebut orang bebal. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Ajari kami terus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus. Tuhan Yesus memberkati.